Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ayat Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Ini ayat ini yang sering menjadi perkhilafan dalam pemaknaan, apalagi sekarang itu ribut ya di media sosial, apalagi masalah siapa itu? Ustadz Nuruddin dan Harry Pras itu gak tahu, pokoknya ribut-ribut gak ada ujungnya. Yang mencari ribut gak tahu siapa. Ya, di sini saya tidak mau membela siapa-siapa ya. Saya ingin membacakan pendapat ulama dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahirut Tauhid. Ini karangan Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Di sini Jawahirut Tauhidnya itu karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ya, halaman 119, cetakan DKI. Ini cetakan DKI Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu qauluhu ta'ala. Salah satu ayat yang menyebabkan orang salah faham adalah qauluhu ta'ala Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Bahwa Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman itu istawa di atas arsy. Ini fas-salafu, menurut ulama salaf, yaitu ulama yang hidup di bawah 300 Hijriah. Jadi 300 ke bawah itu namanya ulama salaf. Yaquluna istiwa'an la na'lamuhu. Secara istiwa yang kami tidak tahu. Nah, gitu. Nah, secara istiwa yang kami tidak tahu seperti apa istiwa itu. Nah, jadi tetap maknanya tetap istawa. Tapi caranya bagaimana? La na'lamuhu. Nah, gitu. Wal khalafu dan ulama khalaf yaquluna, ulama khalaf itu ulama 300 ke atas, ulama yang hidup di tahun 300 Hijriah ke atas. Wal khalafu yaquluna al muradu bihi al istila'u wal milku. Yang dikehendaki makna istawa adalah menguasai atau memiliki. Nah, itu menurut ulama khalaf. Jadi beliau mentakwil. Kama qala asy-syairu qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi safin wa damim muhraqi. Qad istawa bisr itu telah menguasai al-Iraq, menguasai Irak. Min ghairi safin, tanpa pedang, wa damin muhraqi, dan darah yang ditumpahkan. Nah, ini ada kasus wa sa'ala rajulun al-imam Malikan. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik an hadil ayati, tentang ayat tadi, ayat Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Fatraqa ra'sahu maliyan, kemudian Imam Malik itu menundukkan kepalanya dalam waktu yang lama. Tsumma qala, jawabannya Imam Malik, tsumma qala al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu tidak diketahui, maksudnya makna istiwa itu tidak majhul, artinya sudah diketahui. Makna istiwa itu diketahui, bukan majhul. Majhul itu tidak diketahui. Kalau tidak diketahui berarti diketahui, gitu. Makna istiwa itu sudah diketahui, tapi wal kaifu ghairu maqulin. Dengan caranya itu tidak bisa diakal. Caranya bagaimana istiwanya Allah? Ya tidak bisa diakal. Wal imanu bihi wajibun. Kita iman dengan kata-kata istiwa, nah itu wajib. Pokoknya Allah itu istawa. Kita wajib mengimani. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Itu bid'ah. Sebab apa? Nanti akan membuatkan kerancauan, nanti akan membuatkan keributan. Wa ma adzunnuka illa dhallan. Aku tidak menyangka engkau kecuali engkau itu orang yang kesasar, orang yang tersesat, gitu kata Imam Malik. Fa amara bihi wa akhraja atau fa ukhrija. Imam Malik menyuruh untuk orang itu dikeluarkan atau supaya keluar, gitu. Jadi kesimpulannya, intinya ya, sama-sama punya dalil, tapi kedua ulama salaf dan ulama khalaf ini intinya sama, yaitu jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Intinya itu. Lah ulama salaf pokoknya istiwa, tapi istiwa yang tidak sama dengan makhluk. Seperti dalam kitab lain itu menjelaskan masalah qudrah. Allah mempunyai sifat kuasa, kemampuan, maksudnya kuasa, qudrah. Manusia boleh gak disifati ada qadirun?
Ya bisa, tapi kuasanya manusia itu terbatas. Sedangkan kuasanya Allah itu tidak sama dengan kuasanya manusia. Ada yang seperti itu. Kalau ulama khalaf ini lebih selamat lagi, takut adanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang menimbulkan salah faham bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, maka ditakwil gitu loh. Berarti pentakwilan ini tujuannya supaya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau ulama salaf, ya pokoknya maknanya itu yang sekiranya makna itu tidak sama dengan makhluknya gitu. Jadi Allah itu istawa, ya istawa, tapi istawa yang tidak sama dengan makhluknya. Allah itu kudrah. Manusia ada yang kudrah enggak? Qadir, kuasa, punya sifat kuasa. Kayak Allah sami'un, Allah maha mendengar. Manusia mendengar enggak? Mendengar, tapi mendengarnya manusia sama mendengarnya Allah itu beda. Tapi maknanya sama-sama mendengar gitu loh. Tapi tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Intinya itu. Nah, kalau begini ya, kalau sudah tahu titik temunya ya gak ribut-ribut. Oh, sok mulai biyen gak barbar masalah iki. Kalau alam biswab.